Hai guys, ketemu lagi bersama saya Arai dalam BOS, Belajar Online Sejarah. Karena sejarah itu menyenangkan. Nah, di channel YouTube ini, kalian akan mendapatkan banyak informasi seputar sejarah. Di sini juga tentunya kalian bisa belajar sejarah. Jadi, kalau kalian menyukai channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dan like setiap videonya. Langsung aja guys, apa yang akan kalian pelajari hari ini dan informasi apa yang akan kalian dapat pada hari ini? Langsung saja, simak video berikut ini, tonton terus sampai habis. Halo Sobat Bos semuanya, kita bertemu lagi di channel ini dan pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Kerajaan Goa atau Kerajaan Makassar. Nah ini saya tampilkan berupa PowerPoint atau peta konsep bagi kalian yang mau mempelajarinya atau membutuhkan PowerPoint atau peta konsep, kalian bisa belajar lewat video ini. Baik, langsung saja. Ini adalah Kerajaan Goa atau Kerajaan Makassar. Yang kita kenal dengan istilah Makassar. Secara geografis, kerajaan ini terletak di Sulawesi Selatan. Jadi secara geografis, kerajaan ini terletak di Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana kondisi politik yang terjadi di Sulawesi Selatan ketika itu? Jadi, di Sulawesi Selatan ketika itu terdapat beberapa kerajaan yang bisa dibilang antara satu dengan yang lain itu saling berselisih. Jadi kalian bisa lihat garis-garis di bawah ini. Jadi ketika itu di Sulawesi Selatan ada Kerajaan Goa, Bone, Luwu, Talo, Sopeng, dan Wajo. Ya, jadi ada kurang lebih 6 kerajaan. Goa, Bone, Luwu, Talo, Sopeng, dan Wajo. Jadi ketika itu di Sulawesi Selatan ada 6 kerajaan, yaitu kerajaan-kerajaan ini. Nah, karena di antara mereka saling berselisih, khususnya dalam hal perdagangan, perebutan wilayah kekuasaan yaitu terkait perdagangan, maka beberapa kerajaan membentuk yang namanya persekutuan atau aliansi. Jadi beberapa kerajaan itu membentuk yang namanya persekutuan atau aliansi. Ketika itu terbentuk dua persekutuan yang cukup besar atau aliansi yang cukup besar, di mana persekutuan pertama terdiri dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kita menyebutnya dengan Goa Talo yang nanti menjadi Kerajaan Makassar. Kedua kerajaan ini merger menjadi Kerajaan Makassar atau Kesultanan Islam Makassar. Sementara di pihak lainnya, tiga kerajaan, Bone, Wajo, dan Sopeng, ini membentuk sebuah aliansi yang diberi nama Telum Ponco. Jadi Bone, Wajo, dan Sopeng ini membentuk sebuah aliansi yang diberi nama Telum Ponco. Nah, yang tadinya konflik antara beberapa kerajaan, akhirnya konflik semakin mengerucut pada dua kerajaan ini, atau dua aliansi ini. Makassar dan Telum Ponco. Jadi konflik terbesarnya ada di sini, antara Makassar dengan Telum Ponco. Nah, untuk Makassar sendiri, pusat pemerintahannya nanti berada di Sombaupu. Jadi Sombaupu ini adalah pusat pemerintahan dari Kerajaan Makassar. Baik, kita lanjut. Ini adalah peta Kerajaan Makassar. Jadi
ini adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Makassar di tahun 1640 sampai 1660. Jadi kalian bisa melihat untuk skin yang berwarna coklat. Jadi untuk warna coklat yang di peta ini adalah peta kekuasaan Kerajaan Makassar di tahun 1640 sampai 1660. Cukup besar wilayahnya. Ada Kalimantan bagian timur, kemudian seluruh Sulawesi, kemudian ada Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, dan bahkan sampai di Australia bagian utara. Ya, sedikit wilayah Australia bagian utara ini adalah termasuk kekuasaan wilayah Kesultanan Makassar ketika itu. Dan sebagian besar Kesultanan Makassar didominasi oleh wilayah perairan. Dan ini adalah daerah perdagangan. Ya, kita tahu sendiri Indonesia bagian timur itu adalah pusat penghasil rempah-rempah. Nah, inilah menjadi perdagangan utama Kerajaan Makassar. Baik, kita bisa lanjut. Sultan Hasanuddin, atau yang lebih tepatnya dijuluki ayam jantan dari timur. Nah, ini Hasanuddin di sini seorang pejuang atau pahlawan nasional dari Kerajaan Makassar. Di sini kalian bisa lihat bagaimana riwayat perjalanan Hasanuddin tahun 1652 menjadi panglima perang di Kesultanan Goa. Karena karirnya yang gemilang, 1653 dia menjadi Sultan Goa, dan pada masa pemerintahannya Kerajaan Goa itu mengalami masa kemasan. Atau Kerajaan Makassar mengalami masa kemasan. 1660 sampai 1667 dia berperang melawan VOC, yang ketika itu VOC ingin meluaskan wilayah kekuasaannya hingga ke Indonesia bagian timur. Ya, dengan tujuan memonopoli perdagangan rempah-rempah di sana. Kemudian karena kalah dalam peperangan dengan VOC, kita tahu sangat tidak imbang mungkin perang antara VOC dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, melihat dari strategi peperangan ditambah juga ya persenjataan yang dimiliki. Sangat timpang. Sehingga membuat Sultan Hasanuddin kalah dan harus menandatangani sebuah perjanjian yang diberi nama Perjanjian Bongaya. Nah, 1668 ketika kembali ingin berperang dengan VOC, dia kalah. Nah, ketika kalah, kemudian 1669 dia meletakkan tahta Kesultanan Goa atau Kesultanan Makassar. Sampai akhirnya 1973 pada masa Orde Baru dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, ini peta konsepnya. Kita lanjutin lagi, guys. Oke guys, di sini mungkin agak sedikit ribet, banyak tanda panah ke sana, tanda panah ke sini. Nah, tapi kamu nggak usah khawatir, saya akan jelaskan untuk kalian apa maksud dari tanda panah ini ya. Namanya juga peta konsep. Pasti akan lebih banyak tanda panah atau jalur-jalur. Nah, baik. Kerajaan Makassar itu nanti mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kerajaan Makassar ini nanti mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kenapa? Ya, karena ada beberapa faktor yang membuat kerajaan ini tumbuh besar atau berkembang pesat, khususnya di bidang perdagangan. Yang pertama, strategis. Nah, strategis di sini, guys, ini adalah posisi Makassar itu terletak di jalur perdagangan internasional. Belum lagi ditambah beberapa pulau-pulau kecil di sekitar Maluku yang masih di bawah kekuasaan Makassar itu adalah penghasil dari rempah-rempah atau pusat perdagangan rempah-rempah. Nah, faktor eksternal yang membuat perkembangan
Makassar berkembang dalam bidang ekonomi. Yang pertama, ketika itu Malaka dikuasai oleh Portugis. Jadi ketika itu Malaka dikuasai oleh Portugis. Dan Portugis menerapkan monopoli dagangnya di Malaka. Sehingga banyak pedagang-pedagang Muslim khususnya yang ada di Malaka karena tidak suka dengan monopoli dagang Portugis, maka dia memindahkan pusat perdagangannya ke Makassar, menjauhi Portugis. Kemudian Maluku sebagai pusat perdagangan rempah-rempah ketika itu diduduki oleh Belanda. Maluku ini diduduki oleh Belanda. Awalnya diduduki oleh Portugis, kemudian Portugis berhasil diusir, dan kemudian Belanda yang berkuasa di Maluku. Sehingga kondisi ini membuat pedagang-pedagang yang ada di Maluku juga memindahkan pusat perdagangannya ke Makassar. Kemudian, siapa saja sih yang memerintah Kerajaan Makassar? Nah, Kerajaan Makassar pertama kali diperintah oleh Sultan Maliku Said. Jadi Raja pertama Makassar ketika itu Sultan Maliku Said. Di mana cita-cita beliau adalah memperluas wilayah kekuasaan Makassar. Cita-cita ini kemudian dilanjutkan oleh penggantinya yaitu Sultan Hasanuddin sebagai pengganti Sultan Maliku Said. Hasanuddin melanjutkan cita-cita Maliku Said yaitu dengan memperluas wilayah kekuasaan Makassar. Nah, ketika Hasanuddin memperluas wilayah kekuasaan Makassar, Hasanuddin ketika itu mengakuisisi atau mengekspansi atau menyerang Kerajaan Bone. Jadi Hasanuddin ketika itu menyerang Kerajaan Bone. Nah, dalam serangan ini Kerajaan Bone berhasil ditaklukkan, berhasil dikalahkan, dan kemudian wilayahnya diambil alih oleh Makassar. Jadi wilayah Kerajaan Bone, guys, ini nanti diambil alih oleh Makassar. Menjadi di bawah kekuasaan Makassar. Dan Raja Bone yang bernama Arupalaka diusir keluar dari Bone. Jadi Raja Bone ini, Arupalaka ini diusir keluar dari Bone. Karena kan Bone kalah, wilayahnya diambil oleh Makassar, rajanya atau Raja Bone, Arupalaka diusir keluar dari Bone. Nah, semenjak peristiwa pengusiran tersebut, Arupalaka sangat dendam kepada Hasanuddin. Ya, wajar guys, kita bisa tahu guys, dulu dia seorang raja, kemudian dikalahkan, dia diusir dari wilayahnya, dia nggak punya, ya, dia nggak punya gelar lagi. Dengan kata lain, dia nggak punya kekuasaan lagi, maka dia sangat dendam kepada Hasanuddin. Nah, pada masa Hasanuddin, mulailah masuk VOC ke wilayah Makassar dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan di Pelabuhan Makassar. Masuknya VOC ke Makassar ini sangat ditentang oleh Hasanuddin sebagai Raja Makassar ketika itu. Ya, jadi masuknya VOC ke wilayah Makassar sangat ditentang oleh Hasanuddin. Nah, apa yang ditentang oleh Hasanuddin? Ya, dimanapun VOC berada, pasti akan ada yang namanya monopoli dagang. Ya, Portugis, Spanyol, Belanda ini satu tipe guys. Jadi di mana ada mereka pasti ada monopoli dagang di wilayah tersebut. Dan ini yang tidak disukai oleh Hasanuddin. Sehingga terjadi perselisihan antara VOC dengan Hasanuddin. Arupalaka, yang tadi saya sudah ceritakan, raja yang terbuang dari Bone, melihat adanya peluang untuk bisa mengalahkan Hasanuddin, yaitu dengan bekerja sama dengan VOC yang juga bermusuhan dengan Hasanuddin. Jadi antara VOC dengan Arupalaka, mereka punya musuh bersama, yaitu Hasanuddin. Makanya mereka bekerja sama, meskipun tujuannya berbeda. Akhirnya terjadilah aliansi atau kerjasama antara VOC dengan Arupalaka berhadapan dengan Hasanuddin. Dalam pertempuran ini, atau dalam perselisihan ini, Hasanuddin berhasil dikalahkan. Dalam pertempuran ini, Hasanuddin berhasil dikalahkan oleh gabungan pasukan VOC dan Arupalaka.
Nah, kekalahan dari Hasanuddin ini atau kekalahan Makassar ini memaksa Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya tahun 1667. Jadi dampak dari kekalahan Makassar terhadap VOC adalah ditandatanganinya perjanjian Bongaya 1667. Nah, apa isi perjanjian ini? Isi perjanjian ini kurang lebih seperti ini. Ini adalah isi perjanjian Bongaya 1667. Salah satu isinya yang pertama, Makassar mengakui kedudukan VOC di Sulawesi Selatan. Makassar mengakui kedudukan VOC di Sulawesi Selatan. Yang kedua, VOC meminta kepada Makassar untuk melepaskan kekuasaannya atas Bone, Flores, dan Sumbawa. VOC meminta kepada Makassar harus melepaskan kekuasaannya atas wilayah Bone, Flores, dan Sumbawa. Nah, kenapa Bone di sini warnanya merah? Ini sangat berkaitan dengan Arupalaka. Ingat, Arupalaka tadi bekerja sama dengan VOC untuk mengalahkan Hasanuddin, dan ketika Hasanuddin berhasil dikalahkan, Arupalaka kembali mendapatkan wilayahnya yaitu Bone. Dan dia kembali menjadi raja di Bone. Sementara untuk Flores dan Sumbawa ini nanti dikuasai oleh VOC. Jadi Arupalaka berhasil naik kembali menjadi Raja Bone, yaitu atas bantuan VOC tadi. Yang ketiga, Makassar harus membuka seluruh pelabuhan dagangnya untuk VOC. Jadi Makassar ketika itu atau Kesultanan Makassar harus membuka seluruh pelabuhan dagangnya untuk kapal-kapal VOC. Dan yang paling berat adalah VOC diizinkan atau diperbolehkan untuk melakukan monopoli dagang di seluruh wilayah kekuasaan Makassar. Jadi VOC diperbolehkan untuk melakukan monopoli dagang di seluruh wilayah kekuasaan Makassar. Nah, guys, betapa beratnya perjanjian Bongaya ini bagi Makassar, akhirnya membuat kerajaan Makassar nanti berada di bawah kekuasaan VOC. Jadi meskipun kerajaannya tidak dihancurkan secara total, tapi kerajaan Makassar sudah bisa dibilang tidak memiliki hak lagi untuk memerintah wilayahnya karena berada di bawah bayang-bayang VOC. Nah, demikian guys penjelasan saya tentang kerajaan Makassar. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kalian. Oke, sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan like setiap video-videonya. Bye-bye guys. Sampai